Kenapa Bapak nggak maju-maju? Sampai kapanpun juga begini terus. Misalkan 10 tahun lagi nih. Sekarang tahun 2025, besok tahun 2035. Bapak begini aja, malah yang ada down iya. Oh gitu. Kenapa? Karena di otak Bapak isinya cuma satu. Modal, modal. Gimana caranya saya punya modal? Saya mau buka usaha sendiri. Gimana caranya saya punya modal? Gimana caranya saya punya modal? Begitu. Betul gak? Betul. Nggak Saya boleh. pengen modal besar gitu, pengen terus. Tapi gak dapet gitu. Pak, kalau modal besar berarti orang-orang yang punya duit banyak usahanya maju dong. Enggak. Iya. Itu Cina-Cina emang punya modal? Enggak. Cina-Cina Bapak lihat tuh yang di ASMK Pasar Pagi Lama, yang di toko-toko kecil. Itu Bapak lihat rekeningnya. Miliaran, ratusan miliar. Apa yang di otaknya dia? Kreatif, Pak. Nah, Bapak kreatif aja, jangan modal. Coba Bapak lihat, orang jual warisan. Ada gak orang yang jual warisan kaya raya? Nggak ada. Misalkan dia dibagi waris, dapatlah dia jatahnya misalkan 1 miliar. Apa dia bikin kaya raya? Enggak. Udah Bapak otaknya kreatif aja mulai sekarang. Jangan pikir modal. Gimana nih caranya nih saya bisa punya modal, saya mau usaha sendiri nih. Dengan saya punya modal nanti, nggak mungkin bos, nggak ada. Yang ada tenggelam iya. Kalau orang Cina Pak, Bapak lihat dia merantau Pak dari Cina. Nyangsang di Bangka Belitung, nyangsang di Kalimantan, nyangsang di mana tuh. Di situ dia yang penting bisa makan aja dulu. Sambil bisa makan, dia hidup, beranak pinak, ada yang punya anak sampai 15. Ada yang punya anak sampai 12. Orang Cina tuh Pak. Dia merantau ke Jakarta, jual beli mobil. Sekarang punya bank. Sekarang punya pabrik. Nah mau saya, coba kita merih dulu Pak. Merih dulu. Jangan yang di otak kita modal. Janganlah. Kalau modal ya saya nggak bisa begini. Kan ini kan karena saya jalanin, syukurin, nikmatin, bertahap. Ini nih Pak, ini baru tanggal 1 Januari 2025 nih ruangan. Sebelumnya ini bekas kandang kuda yang kebakaran. Nah sekarang tantangannya nih, bisa gak tantangannya jangan dilanggar tantangannya. Satu, otaknya ibu dan bapak tidak boleh ada namanya modal. Kita kan selalu di otak, kapan saya punya modal ya? Saya pengen usaha ini. Yang dicari modal dulu. Saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau kita otaknya modal, Allahnya jadi dikesampingkan. Sementara kan kita yang dicari ridhonya Allah. Bukan yang dicari yang lain. Nah coba di otaknya ibu sama bapak nanti pulang dari sini, jangan sekali-kali berpikir tentang modal. Gimana ya saya punya modal 10 miliar. Gimana ya saya punya modal 10 miliar untuk buka usaha di hari tua. Nggak boleh. Modal udah pasti dapat Pak, nggak mungkin. Tamu RDI nggak pernah nggak ada yang nggak dapat modal. Pasti dapat modal. 10 miliar. Pasti. Tapi Bapak harus bergembira dulu. Ceria dulu, senang dulu. Jadi di otak ibu sama bapak isinya cuman kreatif. Kreatif apa tuh maksudnya? Otaknya bapak dan ibu isinya cuman ridhonya Allah. Hanya ridhonya Allah aja yang dicari. Bapak coba lihat orang-orang Cina merantau jauh-jauh dari negeri Cina dari tahun 40 sekian merantau. Nyangsang di Bangka Belitung, nyangsang di Medan, nyangsang di Kalimantan. Emang yang dicari dia modal? Enggak, yang dicari dia pokoknya kehidupan, ridhonya Tuhan. Nah, akhirnya nyampe di situ dia bisa makan. Setelah dia bisa makan, kawin, beranak pinak. Ada yang anaknya 15, anaknya 17, anaknya 20. Tuh, orang-orang Cina. Akhirnya dia makannya susah,
Dan sekarang anak-anaknya jadi konglomerat Indonesia. Nggak usah disebutin namanya deh. Itu dari kakek neneknya yang susah. Nah maksud saya, kita nih sekarang anggap aja lagi susah. Tapi kita nggak susah kayak dia. Karena ini kan negeri kita, bukan negerinya dia. Nah yang dicari apa? Ridhonya Allah. Dengan cara apa Pak Haji? Bapak sama ibu paksain setiap hari nggak boleh tinggalin Al-Quran. Coba terangin bos, Al-Quran. Tinggalin. Nggak boleh ninggalin Al-Quran. Baik bapak ataupun ibu. Iya Bapak Ibu. Untuk menghantarkan hajat Bapak Ibu terkabul, selalu yang disampaikan Pak Haji kepada kita semua itu ada 3 hal. 3 hal selalu yang semuanya terangkum di dalam satu ayat Al-Quran. Keterangan-keterangan yang lain banyak. 1, baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran? Karena baca Al-Quran itu menjadi rangkaian yang dianjurkan Allah di surat Al-Muzammil. Dengan baca Al-Quran, hatinya jadi tenang. Sifat 18 bisa mengendap, menenangkan hati, menjernihkan jiwa. Sehingga apa yang kita pandang bisa yang baik-baik kelihatan. Terus kapan bacanya Quran? Pak Haji ngajarinya jam malam. Itu tercantum di surat Al-Muzammil. Nanti Bapak Ibu buka di surat Al-Muzammil itu. 3 hal yang Allah pasti bantu kita, pastikan jamin apapun aktivitas Bapak Ibu itu tidak akan mengalami kerugian. Nggak akan rugi. Itu di surat Fatir ayat 29. Nanti buka Jadi di Bapak Al-Quran. untuk biar tambah yakin. Surat Al-Fatir. Fatir 29. Jadi Bapak tadi kan awal-awal langsung sampaikan ke Pak Haji, saya sudah ini gagal, sudah ini jenuh, sudah dosen pun nggak masuk hitungan, itu sudah buka notaris juga gagal, nggak jalan. Nah, ini Allah menjamin bahwa usaha yang Bapak Ibu lakukan dijamin oleh Allah tidak akan mengalami kerugian. Dijamin. Apa itu? Yang pertama ada 3. Dan ini rangkuman dari yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua. Yang pertama tadi itu baca Al-Quran. Yang kedua sholat. Apa yang selalu disampaikan Pak Haji adalah sholat ba'diyah qobliyah. Kenapa harus ba'diyah qobliyah? Kalau Rasulullah itu untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib kita, biar sempurna. Ya, kalau ada kurang-kurangnya tertutup oleh itu. Kalau istilah Pak Haji untuk menyeimbangkan, biar kita tidak kerem. Nah, gitu. Jadi kalau kita naik perahu yang ini di gedek itu kan mesti ada ini kanan kirinya harus ada biar enggak Bambu itu penyeimbang. ada penyeimbang. Jadi kiri kayak orang kanannya. sirkus. Nah, Kayak sirkus jalan di atas tambang. itu biar menjadi penyeimbangnya. Penyeimbang. Ba'diyah qobliyah, sebelum dan sesudahnya. Terus sholat tahajud. Jadi bangun malam, senyum, mandi, sholat, baca Al-Quran. Kenapa harus mandi? Karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang lagi berselimut. Biasanya kalau orang berselimut itu, apalagi selimutnya selimut yang bergerak, nah itu kan harus mandi kalau bangun, ya Pak ya.
Selimutnya bisa kentut. Iya, selimut. Bos, Iya. lo ngomong selimut bisa kentut, selimut bisa bergerak, selimut bisa ini. Ini pakarnya tahu. Ini pakarnya walaupun dia menang-menang baik, menang-menang baik ini pakarnya. Banyak. Iya, kelihatannya cupu padahal suhu. Buktinya ini ditaklukkan. Ini kalau nggak suhu nggak mungkin dia takluk. Lanjut. Iya. Didampingi dulu, dibina. Habis itu dibini. Jadi kenapa harus mandi? Karena dipanggil oleh Allah orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Yang dipanggil kan orang yang berselimut. Nah, maka Pak Haji, kalau berselimut harus mandi. Nah, itu. Bangun mandi jam malam. Suruh apa? Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam. Untuk apa? Sholat walaupun sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 malam. Jadi rangkaian yang diajarkan Pak Haji tadi itu. Bangun jam 12, senyum dulu karena seneng kan Pak ya. Habis berselimut kan seneng. Seneng, senyum, terus mandi, sholat. Terus oleh Allah disuruh apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu jadi satu rangkaian ibadah di malam hari seperti itu. Satu paket. Satu paket inget Pak Marco. Satu paket. Jadi baca Al-Quran, kemudian sholat tahajud, sholat baca qobliyah, tahajud, dan terakhir sholat taubat untuk membersihkan sifat 18 itu. Itu yang diajarkan Pak Haji. Ada di kesimpulannya, ada di surat Fatir. 1 baca Quran, 2 sholat. Yang ketiga selalu disampaikan Pak Haji, sedekah subuh jangan bolong. Jumat barokah jangan bolong. Itu Bapak baca di surat Fatir ayat 29. Dan sedekah itu dipaksa oleh Allah. Bukan sakarepmu, tapi dipaksa. Karena apa kata Allah? Bersedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itu kan kudu gitu, Pak. Harus. Walaupun seberapapun dipaksa. Bahkan ekstrimnya Pak Haji mencontohkan kepada kita, kalau kita masih mampu makan 3 kali, itu artinya kita masih mampu bersedekah. Jadikan makan kita setengah kalinya. Jadi kalau kita masih mampu makan sehari senilai 100.000, berarti kita mampu untuk bersedekah 50.000. Maksa, salah satu contoh maksa seperti itu. Nah, kalau kita jalankan 3 hal tadi, kata Allah, dijamin oleh Allah apapun yang kita lakukan itu mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Siapapun yang kita pegang, kliennya pasti berhasil. Siapapun klien yang kita bantu, pasti menang. Usaha apapun yang kita lakukan, pasti berhasil. Istilahnya Pak Haji, seperti Abdurrahman bin Auf itu, tangannya menjadi tangan emas, bukan tangan besi. Julukan tangan emas ini kan kepada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena wasilah dia sedekahnya luar biasa. Kemudian baca Al-Qur'annya beliau semalam 30 juz, sehingga ucapannya manjur, apapun yang dia pegang menghasilkan. Itu yang maunya Pak Haji, kita contoh, kita duplikasi di dalam kehidupan kita untuk menghasilkan hajat kita terkabul. Intinya baca Al-Quran, dimulai. Gitu Pak ya. Jadi Bapak paksain sama Ibu wajib baca Quran.
bacanya di surat An-Muzammil harus jam 00. Saya nggak mau habis subuh, saya nggak mau habis duhur, saya nggak mau habis asar, saya nggak mau habis maghrib, saya nggak mau habis isya. Harus jam 00. Jadi yang dibaca surat Dari Semua. awal. Dari awal. Oh, bebas Jadi ya, dari 12 awal. juz itu mulai Alif Lam Mim, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas. Oh iya. Jadi kalau malam ini kita baru mampu 2 juz ya udah, besok lanjutkan lagi. Oh, gitu. Juz ketiga, keempat, kelima. Besok lanjutkan lagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai juz 30 sampai Anas. Itu Nanti semampunya ya. Atau ada target Paksa semalam? targetnya Bapak Ibu, Pak Haji mentargetkan kita 12 juz semalam. Seandainya belum mampu, sak kuate. Dipaksa. Oh gitu. Dipaksa itu dalam arti apa? Seperti Bapak Ibu ngajarin anak-anak kita puasa, paksa. Sementara beduk, poso beduk, buka dulu. Habis buka, puasa lagi. Nanti maghrib. Besok beduknya diundur. Jam 1 baru buka. Ngelatihnya kan begitu. Sampai dia kuat, maghrib. Atau ibu iming-iming kasih hadiah. Kalau ibu bilang gini, kalau kamu bisa puasa sampai beduk, kamu nanti ibu beliin sepatu. Ya. Nah sekarang bapak sama ibu paksain baca Quran 12 juz. Saya iming-iming 2025 saya berangkatin umroh berdua. ONH. Plus 2026. Visanya furoda. Bohong ibu nggak maksa. Daripada diiming-iming sama Allah di Al-Quran, ibu nggak menaktekin ya. Lebih baik diiming-iming sama Haji Dwi ya. Diiming-imingi juga yang lain. Hah? Diiming-iming yang lain juga. 10 miliar mau gak? Iya. Ya udah, Alhamdulillah mau. saya kasih 10 miliar tunai. Iya. Ibu praktekin baca Quran 12 juz. Ya. Semalam.